Pesan ini kami sampaikan dari wejangan para leluhur dan para waliullah bahwasanya pada akhir tahun 2020 yaitu akan berakhir dari berlakunya zaman yang kita kenal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Pesan ini kami sampaikan dari wejangan para leluhur dan para waliullah bahwasanya pada akhir tahun 2020 yaitu akan berakhir dari berlakunya zaman yang kita kenal, yaitu zaman Kolobendu. Apabila para pemegang hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menuntaskan segala persoalan di bumi Nusantara ini untuk melakukan secara tegas, adil, serta amanah sesuai dimandatkan oleh Sang Putra Fajar. Gunanya supaya dapat mempercepat akhir dari zaman Kolobendu. Para leluhur dan para waliullah mengatakan bahwa dari setiap kejadian bencana alam serta kejadian-kejadian lainnya yang ada di muka bumi Nusantara ini, khususnya di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini, bahwa fenomena ini menjadi proses lahirnya Sang Kinasih. Dengan lahirnya Sang Kinasih akan membawa perubahan zaman yang akan mengantarkan puncak gerbang mercusuar dunia. Kemudian, Nusantara akan memasuki awal tahun 2021, yang dimana akan membuka gerbang Jalan Kolosubo pada tahap awal. Maka, Sang Kinasih akan melakukan pembersihan dari sisa-sisa permasalahan yang terjadi pada zaman Kolobendu. Maka kita harus bersiap untuk melakukan kebaikan agar kita dapat menuainya pada saat akhir zaman itu datang. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dalam kehidupan di zaman Kolosubo. Bagi orang yang melakukan kejahatan dengan secara lahiriah atau secara terang-terangan, segeralah untuk memperbaikinya agar supaya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Karena pesan itu disampaikan langsung oleh Sang Putra Fajar, Sang Kinasih, Satrio Piningit, Ratu Adil, supaya
Imam Mahdi itu segera hadir di tengah-tengah kita secara mata terbuka dan nyata, supaya ia segera memimpin menuju zaman yang dikatakan para leluhur, yaitu zaman mercusuar dunia di Nusantara ini. Setelah melewati perdebatan antara para leluhur dan sang putra Fajar, di dalam rapat kegaiban tanpa henti dan tanpa jeda. Di dalam rapat itu, akhirnya mendapatkan sebuah keputusan serta kesimpulan, yaitu tentang hadirnya Imam Al-Mahdi, yaitu Imam akhir zaman. Sehingga akhirnya untuk melalui atau menyelesaikan rapat kegaiban bersama para leluhur, maka Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar supaya para leluhur mau tidak mau harus menerima sabda dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya para leluhur harus patuh dan tunduk serta menerima asal-usul dari Imam Mahdi yang dipilih oleh langsung Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa para leluhur harus tunduk kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sang Yang Podowenang, yaitu Mahapati Kayangan Suralaya, yang jika diartikan dalam bahasa Nusantara adalah bahwa Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua kehidupan dan takdir akhir zaman. Dan tidak ada satupun manusia maupun para malaikat atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini yang melebihi Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman, hanya satu orang yang terpilih untuk memimpin akhir zaman. Karena itu adalah poin yang terdapat di dalam rapat kegaiban bersama Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam rapat itu, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para leluhur kegaiban berdebat dikarenakan para leluhur mengatakan pemimpin akhir zaman lahir dari keturunan Arab, dan para leluhur sebagiannya mengatakan bahwa pemimpin akhir zaman lahir dari keturunan Nusantara, khususnya di wilayah Nusantara ini. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri perdebatan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil kitab agar memperoleh jawaban. Dan kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz.
Kitab itu berisi tentang kebenaran pemimpin akhir zaman serta keberadaannya. Setelah kitab itu diambil oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan ia menyampaikan kepada para leluhur bahwasanya pemimpin akhir zaman adalah seseorang yang telah menerima seluruh wahyu dari para leluhur Nusantara serta dari seluruh kewahyuan Islam, yaitu Wahyu Nur Muhammad. Dan itu adalah kitab suci dari Barat, kitab yang berisi segala kejadian di muka bumi ini, yang meliputi kejadian baik dan buruk, kejadian alam, kejadian langit serta perilaku manusia, hidup dan mati manusia yang akan bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Apakah layak menjadi manusia atau bereinkarnasi menjadi hewan atau tumbuhan lainnya? Kitab inilah yang dicari oleh agama Buddha yang pernah difilmkan beberapa tahun silam, yaitu film Keras Sakti. Dalam film itu jelas diceritakan bahwa hanya para siluman yang menemani biksu suci mencari kitab suci dari Barat. Siluman berarti mencerminkan para pendosa yang ingin mengabdi pada Buddha supaya mendapatkan pengampunan dari Buddha setelah mendapatkan kitab suci dari Barat. Begitu juga Satrio Piningit yang membantu perjalanannya adalah orang-orang susah atau orang miskin dan pendosa yang ingin mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh umat sesuai dengan isi dari kitab suci dari Barat yang diwariskan oleh Satrio Piningit atau Putra Sang Fajar atau Putra Waya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa bagikan postingan ini supaya seluruh dunia bersiap menyambut kedatangannya dalam beberapa hari ke depan. Dalam detik ini, dalam hitungan jari. Terima kasih. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.